algoritmanya mereka itu bisa dibentuk dengan tingkah laku kita. Jadi jangan terlalu all out untuk iklan. Lah, halo. Ini kok beda fotonya ini? Itu yang di-post 10 tahun yang lalu ya. Sorry, malah jatuh HP. Oke, Om, ini sehat ya kelihatannya ya? Wah, kayaknya ini selalu, Mas. Ini agak lebih berisi Om daripada terakhir ketemu. Iya naik 4 kilo saya. Wah, berarti udah nggak stres ya ini ya? Tidurnya udah cukup ya? Iya ini, ordernya agak sepi jadinya banyakan tidur kan. Ramalan 2023-nya kelihatannya udah ketemu, jadi kayaknya ini santai. Udah ini sih, udah nge-planning sih Om. Kalau nggak salah ini cuma bisa 45 menit ya? Enggak, di atas 1 jam juga bisa. Bisa, Boh. Harusnya bisa ya. Terakhir kali saya pernah 1 jam lebih, masih aman Om. Oh, sih. Ya. Tapi kita nyapa-nyapa dulu teman-teman kita. Wah, udah ada 71.000 orang, 74.000 orang yang join malam hari ini ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol tentunya sersan ya, serius tapi santai. Ya, kalau udah ketemu Om Burhan kayaknya daging semua nih guys. Ya, tapi kita ngobrol-ngobrol dulu, mungkin banyak yang belum kenal Om Ganteng yang saya undang ini ya. Kita boleh perkenalan diri dulu kali Om, silakan. Oke teman-teman, mungkin ada yang belum kenal saya gitu ya, tapi harusnya kenal-kenal aja sih ya. Nah kalau yang belum kenal, nama saya Burhan Alfirani Muktamar dan ya kalau di Shopee masih seller mentor, terus apalagi ya, ya biasa aja sih Om. Nanti kalau ada yang ditanyakan aja gitu kan. Ya. Tapi teman-teman kalau yang belum cek videonya, boleh cek videonya saya sama Om Burhan, ada di YouTube Cerita Om Botak ya. Di sana dia kasih ramalan-ramalan. Nah hari ini saya justru pengen nanya nih ya, ramalan 2023 versinya Om Burhan. Tapi sebelum ke ramalan, kita mau recap dulu nih Om, 2022 apakah sesuai dengan ramalan Om yang tahun 2022 atau melenceng jauh atau gimana coba Om? Dan kita mau gali-gali ya, kisah tokohnya yang katanya sempat viral terus tiba-tiba karyawannya jadi gimana gitu ya. Kalau teman-teman ngikutin story-storynya dari Om Burhan pasti udah sering tahu ya, ada Burhan Senja. Nah teman-teman ayo. Oke, kalau ramalan yang tahun habis ini kita mau nanya lamaran. Oke, itu tadi ada yang nanya ya, dulu. Oh ya, saya lupa ngenalin toko saya Maulah Hijab ya, jualan kerudung fashion sih sebenarnya. Kalau ramalan kurang lebih sebenarnya sesuai dengan skenario, cuman waktunya yang kurang oke gitu. Time frame saya yang kurang pas. Yeah. Nah, mungkin Om Botak masih ingat deh, pertama kali pas datang ke tempat saya dulu, itu kan saya lagi progres hybrid kan Om, buka offline kan. Iya. Dan itu pertanyaan pertama yang Om Botak itu malah buka offline Mas. Nah kayak gitu kan. Betul. Nah itu pertama gitu malah pengembangannya ke offline gitu. Padahal kan lagi online, dan itu memang salah satu prediksi saya di tahun 2022. Iya. Gitu, dan memang eranya mulai terdiversifikasi kan Om, customer itu. Mereka mulai terpecahkan, split lah antara online sama offline. Jadi memang yang saya perkirakan dulu kayak gitu tepat. Kemudian timing untuk ini jujur aja ya, bela-belaan aja ya. Buka-bukaan sini Om. Buka-bukaan ya. Timing untuk marketplace itu mulai efisiensi. Mulai efisiensi. Gitu. Ya. Betul. Jadi emang sebenarnya yang saya prediksi cuma 2 hal itu sih. Makanya saya buka toko offline dan saya buka di beberapa cabang Om. Dan bener kan multi warehouse muncul kan, fitur multi warehouse. Jadi ketika marketplace itu sudah meng-cover toko-toko kita itu di beberapa kota. Karena saya mikirnya kan yang efisiensi bukan hanya marketplace. Pihak kurir, ekspedisi juga pasti akan efisiensi. Karena kan mereka patungan bakar uang.
Nah, ketika marketplace dia berhenti efisiensi, pasti pengurangan karyawan, penaikan fee admin, bahkan menurut saya fee marketplace saat ini itu masih murah gitu. Wah. Masih murah. Itu harusnya lebih naik lagi, dan kemungkinan pasti akan naik lagi gitu kan ya. Kemungkinan besar sih, mungkin 99,99% lah ya menurut saya. Itu kemungkinan pasti akan terjadi kenaikan lagi gitu kan. Nah, dan saya lebih setuju kalau fee adminnya itu malah naik. Oh, kenapa Om? Gini. Oh, jadi Om ini yang bikin fee kita naik nih sebenarnya nih. Enggak, soalnya gini Om. Ya. Kalau saya jadi timnya mereka, kan saya kalau menganalisis sesuatu kan saya memposisikan di posisi mereka kan gitu. Ini versi saya loh ya, bisa jadi salah. Bisa aja salah ya kan. Cuman kalau saya di posisi mereka dengan kondisi sekarang masih rugi, making money-nya gimana Om? Karena kan investor jadi gini, kita kalau bicara investor tahun 2021 ke belakang, memang target mereka adalah akuisisi, seller akuisisi sama bayar akuisisi. Jadi yang ditanyakan sama pihak atasan adalah berapa kenaikan seller yang bergabung, berapa jumlah buyer yang create account di sini yang melakukan transaksi kan gitu. Nah sekarang itu pasti mereka mulai ya ini istilahnya kalau saya bilang itu survival game kita dimulai nih, kita mulai bunuh-bunuhan. Jadi marketplace mulai bukan kumpul-kumpul lagi. Kalau namanya dulu ngumpulin, pasti berarti seller baru diunggulkan. Teman-teman pasti ngerasa lah dulu. Wah, toko baru buka toko jadi order ya kan. 2021 ke belakang kan dulu gitu banget kan. Bikin toko asal upload gitu jadi order gitu. Nah, tapi kalau di tahun sekarang dia mulai efisiensi dan fokusnya itu lebih ke servisnya. Nah, sekarang yang dicari adalah toko mana yang benar-benar qualified gitu. Benar-benar bisa ngedukung kita kayak gitu. Jadi tahun ini ya, mungkin menurutku tahun 2023 ya 2 tahunan lagi lah. Nanti setelah itu toko mana yang bisa ngasih kita uang. Nah makanya saya bilang mendingan fee adminnya yang naik daripada kita harus nanti mereka jualan paket. Kalau menurutku loh ya, mending fee admin yang naik daripada jualan paket. Soalnya kenapa? Kalau fee admin itu kan semua naik, artinya ekosistemnya itu terjadi ke semuanya. Sedangkan kalau dia jualan paket satu, nggak semua bisa buat beli paket kan gitu. Kemudian yang kedua, kita beli paket itu belum tentu performanya seperti apa. Tapi kalau presentase itu pasti. Jadi saya lebih suka yang pasti-pasti gitu aja sih Om. Makanya saya mendingan ya di angka 20-an, mungkin 20-30% lah nanti total-totalnya itu. Kalau sekarang masih berapa? Mungkin di 12% lah kalau mall ya. Mungkin di 20-an% lah harusnya loh ya. Angka wajarnya itu ya. Angka wajarnya. Berarti kalau mall itu, kalau Shopee sekitar 14% Om. Kalau mau ikut gratis ongkir ekstra ya. 12,3 ya. Kalau nggak sama cashback. Oh, kayaknya udah di angka 14 ya. Mungkin tergantung kategori kali ya. Cuma anggaplah udah kalau kategori saya. Ya, anggap udah 15 lah ya Om ya. Berarti tinggal tahun depan itu bisa ke arah 20 kali ya. Berarti prediksi pertama nih. 20. Prediksi pertama dari Om Burhan ya. Ramalan Burhan 2023. Pertama, fee admin marketplace ini tahun depan akan naik lagi. Kalau mau dibilang ya Om ya. Bener ya Om ya? Tadi 99,9999%, ini saya nambahin sendiri. Ya, pasti naik lagi. Ya enggak. Yang kedua. Ya enggak sih. Yang kedua, tadi masalah efisiensi, berarti karena adanya efisiensi di marketplace, tadi fee admin naik, ekspedisi juga makin ketat, makanya teman-teman harus mulai mikirin multi warehouse. Bener ya Om ya? Posisinya harus mendekatkan diri ke pembeli. Customer. Pembeli ya. Nah, teman-teman, ya makanya saya mungkin sering sharing soal shipper itu salah satu solusi sih teman-teman. Menurut saya ya, teman-teman kalau memang posisinya jualannya di kota, misalnya kayak Om Burhan di Jogja, ternyata setelah dia buka cabang di Jakarta, Jabodetabek, penjualannya sekarang lebih banyak dari Jabodetabek, bener ya Om, ya, dari gudang yang baru. Ya, kalau online, tapi gini sih, karena memang di sana kan cabangnya belum segede, gudangnya belum ukurannya nggak segede yang di Jogja, jadi sering kehabisan barang. Nah, kalau kehabisan kan nanti dia langsung otomatis masuk ke Jogja gitu. Cuman konsep yang saya angkat sebenarnya lebih ke hybrid. Ya.
lebih ke hybrid. Berarti yang nomor 3 hybrid ya Om ya. Betul. Hybrid ini berarti punya toko offline atau berjualan di luar marketplace sebenarnya Om? Bedanya apa itu? Berjualan di luar marketplace misalnya lewat website, balik ke website lagi karena fee marketplace-nya mahal Om. Oke. Ya. Jadi kalau saya lebih ke offline. Lebih ke offline, betul. Wow. Lebih ke offline. Nah, setelah Om menjalankan offline ini, apa learning-nya dan menurut Om ini kalau teman-teman mau mulai offline harus start dari mana dulu? Kalau startnya dari mana dulu? Pertama sebenarnya gini, kalau saya kan emang sejalan dengan fitur multi warehouse yang ada di marketplace kan, bahkan di Shopee sendiri itu bakal ada. Saya lagi proses mungkin di akhir Januari. Kalau yang udah jalan itu setahun lebih itu saya jalan di Lazada. Kemudian yang di yang di Tokopedia itu juga udah mulai ada kan. Saya juga lagi proses di Tokopedia. Masuk DT ya? Multilokasi, bukan dilayani Tokopedia. Bukan, beda. Kalau itu saya nggak suka. Oke. Saya nggak suka. Yeah. Jadi emang gudang saya sendiri, tapi saya sekaligus bikin jadikan toko offline gitu. Oke. Online sama offline sekalian. Kalau boleh tahu Om, kalau yang di Shopee itu tadi yang multi warehouse ini sistemnya gimana sih? Mungkin buat teman-teman yang itu nggak tahu. Semuanya sama multi warehouse itu. Enggak, satu toko. Nah, ini enaknya. Nah. Jadi satu toko, tapi dia itu punya beberapa gudang gitu. Jadi nanti akan ada, misalkan nih saya kan punya toko Maulah Hijab. Nah, Maulah Hijab kan kalau sekarang teman-teman kalau lihat itu cuma default warehouse aja. Warehouse defaultnya di mana gitu kan. Kalau kita punya multi warehouse, kalau di Lazada itu bisa sampai 50 gudang tambahan. Wow. Keren bisa ya sampai 50 ya? gudang. Pantes ya, kalau favoritmu Om, Lazada ini. Paling keren. Dulu ya kan, sebelum diobot. Kalau Shopee nanti bisa 30 gudang. Kalau Tokopedia, waduh, saya malah belum tahu tuh dia bisa berapa gudang. Jadi nanti bisa kebuka semua ini kayaknya nggak semua seller bisa sih. Apa sih ilmumu ini bisa ngebuka semuanya ini? Pasti banyak orang dalam nih. Enggak Om. Iya. Cuman kelihatan aja, karena kan fitur yang pasti akan muncul kan Om, gitu. Fitur yang pasti akan muncul dan itu sebenarnya Shopee itu dulu belum ada. Terus saya minta gitu. Mungkin kasihan gitu terus dibuatin gitu kali ya. Karena kan mereka pasti juga improve berdasarkan apa yang kita inginkan Om. Nah, karena mereka juga pasti akan mengefisiensikan hal itu untuk mengakomodir orang-orang yang punya banyak cabang. Karena kan mereka udah nggak bakal memperbolehkan banyak toko. Karena nanti orang-orang akan bikin multi akun. Semakin satu orang saya punya banyak toko yang sama, itu berarti nyampah di database mereka. Itu biaya Om. Udah bisa ditebak. Makanya betul biaya bagi mereka. Kalau toko biaya bagi mereka. Makin banyak kenapa biaya Om? Karena di sana butuh resource Om untuk menghandle itu. Kan ibarat kita ya, kita itu kamu dapat kamar A ya kan, kita bikin toko lagi, kamu kamar B, kamar C, kamar D, itu pasti ada database, ada infrastruktur, ada resource human yang harus menghandle orang-orang itu pasti ada perhitungannya Om. Kayak kalau di kampus mahasiswanya berapa, dosennya berapa, jadi ada rasionya, pasti mereka udah hitung itu semua. Berarti marketplace kedepannya akan lebih suka sama toko yang kita punya toko cuma satu tapi gede. Betul. Dibandingin kita punya toko 20 tapi kecil-kecil. Betul. Apalagi kalau toko kita official store ya kan, official shop, Shopee Mall ya kan, ini lebih disukai lagi. Sebenarnya bukan masalah jabatannya, bukan masalah dia itu badge-nya mall atau apa gitu tuh enggak. Yeah. Yang penting kita pelayanannya bagus, servisnya bagus kalau sekarang. Karena apa? Yang dicari dia adalah supaya pembeli itu betah belanja di marketplace. Mereka nggak akan distract balik lagi ke offline. Kita mulai kasih poin nih, algoritma 2023 ya. Teman-teman kalau mau algoritmanya bagus, kasih service dan performa toko yang the best. Mendingan cuma punya satu toko yang performanya 100% dibandingin 30 toko tapi performanya minus atau asal standar. Karena handle banyak toko buat kita juga nggak mudah, karena kan
perhatian kita terpecah kan. Memang chatnya bisa digabung, tapi layanannya ini pelayanannya pasti akan lebih sulit dibandingin cuma punya satu dan fokus di satu. Berarti teman-teman kalau mau gede algoritma 2023 fokus gedein satu toko, gitu ya Om ya? Bisa dibilang. Betul. Karena di logika aja Om. Ya. Emang pembeli di online akan bertambah? Menurut saya enggak. Justru akan berkurang dengan terbukanya offline. Kan gitu. Akan berkurang. Kemudian ya, karena kan salah satunya juga kan sekarang orang-orang pada masuk ke online itu kan karena lebih murah ya kan, meskipun itu kecil. Sebenarnya orang tuh lebih pilih lebih variatif sama lebih gampang. Tapi yang nomor 3 itu kan karena lebih murah. Sedangkan nanti ke depan ini ya, prediksi saya itu pasti belanja online itu akan lebih mahal karena mereka harus bayar lebih dong untuk kemudahan itu. Kan gitu. Nah, ketika itu orang-orang harus bayar lebih kan, ketika dia bisa menggapainya secara offline, dia akan pilih belinya offline. Nah, dengan semakin sedikitnya customer, ya kita sebagai seller pasti akan rebutan. Gini Om, ini di mata saya ya, kalau saya anggapkan ya, marketplace itu juga ada bandarnya yang membagi traffic ke semua seller. Waduh, siapa nih bandarnya? Pasti dong, bandarnya itu tim di belakang layarnya, itu pasti ada bandarnya, ada algoritmanya. Karena semua toko pasti dapat traffic. Coba aja bilang, toko yang nggak ada masalah, nggak ada poin dan lain sebagainya, kalau yang nggak dapat traffic satupun, bilang ke saya, pasti dapat. Pasti dapat. Ya. Nah, jadi teman-teman, kalau toko yang bermasalah sama traffic, DM Om Burhan, ya. cuman ini sih apa namanya, tetap orang-orang itu akan ada juga yang belanja online, karena kenyataannya dalam data ya Om ya, paling besar itu kenapa orang belanja online itu karena kemudahannya Om. Jadi bukan karena murah dulu nih, orang-orang kadang-kadang mikirnya murah aja kan. Orang belanja online pertama itu karena mudahnya, yang kedua itu karena variatifnya. Nah, yang ketiga itu baru karena murahnya gitu. Jadi 3 hal ini sih yang memungkinkan orang itu akan belanja secara online. Tapi offline juga ada. Karena offline juga sebagai bentuk vacation kan Om. Orang habis dikurung kemarin, sekarang PPKM dibuka, wes pasti. Jadi mungkin prediksi saya 2023 akan sedikit lebih menurun lagi daripada 2022, tapi nggak sedrastis 2022. Malah makin turun ya Om, yang belanja online. Bukannya orang udah mulai terbiasa offline, sekarang mulai masuk ke online lagi. Oh, nggak gitu Om. Karena kan orang terbiasa, iya yang terbiasa. Tetapi bagi orang-orang yang dulu hanya terlampiaskan dari apa namanya, dari offline ke online gara-gara COVID, dari gara-gara pandemi, itu mereka mulai balik offline lagi. Ya kan? Kemudian kuncinya tadi, ada beberapa orang yang notabene beli online karena murah, itu mereka akan mulai beli offline karena murah kayak gitu. Berarti tapi ada juga toko offline harganya dibedain nggak Om? Offline lebih murah sekarang? Kalau saya sekarang posisinya masih sama aja sih, karena memang masih baru banget kan Om, sistemnya belum terlalu bagus banget. Tapi kemungkinan ke depan bisa jadi iya. Dan kenyataannya baru jalan berapa bulan, itu toko offline saya omsetnya lebih gede dibandingkan toko online Om. Wah, masa Om? Ini kita ngomongin eceran, apa grosiran orang beli offline nih? Kalau beli offline di tempat saya bisa ecer, bisa grosir kayak gitu. Bisa ecer, bisa grosir. Jadi memang kenyataannya kayak gitu. Sama toko, sama Lazadanya sih. Kalau sama Shopee-nya masih banyakkan Shopee-nya. Tapi dia udah di atasnya Lazada, di atasnya Tokopedia. Kalau boleh tahu yang paling rame itu toko yang di mana Om? Apa yang di kantor pusat itu yang saya datang kemarin itu paling rame? Iya, yang paling rame itu yang di Godean. Karena kan kalau di sini mungkin orang-orang lebih udah percaya duluan kan, dari dulu itu tempat produksinya. Makanya mereka kalau belanja di sini dan biasanya dengan skala yang besar. Jadi orang sekali beli langsung 5 juta, 9 juta, padahal beli kerudung gitu. Jadi belinya langsung banyak gitu. Wah. Rata-rata pada kayak gitu. Jadi kadang-kadang buat grup, buat apa ya? Buat ibu-ibu pengajian, nah hal-hal kayak gitu tuh bisa kita manfaatkan. Bikin seragam-seragam, wah itu ibu-ibu dipengaruhi gampang banget tuh. Bu, seragam itu setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu beda-beda Bu. Senin warna merah, ini wah udah belinya tambah banyak. Iya. Nah, cuman gini Om, problemnya adalah itu butuh biaya tentunya. Makanya pelan-pelan saja. Kalau belum mampu ya udah kita manfaatin yang online dulu gitu aja. Oke. Yang keberapa sih tadi? Algoritma yang pertama tadi atau prediksi yang ke 2023 saya udah kehilangan angka nih. Tapi kalau sama Om Burhan nih daging semua nih Om. Nah,
Om, ini kita kan kalau melihat tahun lalu ini kan kita sudah mulai live ya Om. Nah, apakah live shopping ini termasuk salah satu prediksi Om tahun 2022? Om? Live shopping, bukan live shoppingnya. Bukan live shoppingnya. Tapi justru malah afiliasinya. Afiliasinya? Betul. Oke. Ini tapi ini kembali lagi menurut saya ya. Live shopping kemarin sebenarnya sempat masuk ke pertimbangan saya, tapi makin kesini makin enggak. Kenapa? Kenapa makin enggak Om? Padahal orang lagi rame kan. Wah, mesti live nih. Mesti live nih, Iya. kalau nggak sepi nih. Kenapa malah Om bilang tapi nggak masuk perhitungan? Tapi yang live itu bukan sellernya, tapi afiliatornya. Oke, berarti kita cari affiliate banyak-banyak, bukan live sendiri. Betul. Jadi ke depan ya, ini kalau kita ngomongin Shopee loh ya, tapi ya kalau TikTok masih mungkin masih hybrid ya, live-nya jalan, afiliasinya jalan gitu kan ya. Tapi kan kalau kita spesifikin ke ke Shopee, itu malah justru menurut saya nanti afiliasinya yang jalan. Tapi dan sistemnya sama. Sekarang kecil banget loh Om, dapatnya dibandingin TikTok. Enggak, kan sekarang kita kan ngomongnya nanti Om. Oh, ini ramalan ya, sorry Om, sorry. Ya, kalau sekarang kan saya jadi gini, ngapain di Shopee affiliate? Mendingan gue ke TikTok aja bisa dapat 10%. Ini kan Shopee 1% jalan. Ya kan produknya. Ya. Kan sekarang ya Om ya. Jadi saya buka sedikit aja deh. Saya buka sedikit beberapa program yang muncul itu adalah afiliasi dengan free sample ya, seperti gitulah, kayak Shopee itu udah ngikutin tren yang kebentuk sama TikTok. Jadi karena gini menurut data pertama ini faktanya itu adalah pembeli itu sekarang itu lebih percaya kepada review dibandingkan daripada sellernya. Review itu baik dari pembeli sebelumnya atau kepada orang yang menurut dia itu emang ahli di situ gitu. Jadi habit belanjanya mereka itu lebih, misalkan saya ini senang sama Om Botak nih. Ketika Om Botak pakai baju kotak-kotak, biasanya saya beli baju kotak-kotak gitu. Ini iya ya kan. 199. Aduh iya, tapi ini ada lagi gini sih Om. Nah kemudian nanti untuk komisinya itu pun itu akan ditantangkan lagi ke sellernya Om. Gitu. Jadi sellernya mau ngasih komisi berapa? Gitu. Nah ini beberapa mungkin ya kalau saya lihat ini udah mulai muncul nih di bulan Januari sampai Maret ini beberapa afiliator dengan free sample, dan kita itu memang bisa untuk ngasih komisi yang lebih besar. Misalkan kalau fashion bisa ngasih 5-10% gitu. Nah, nanti ya bisa jadi di Shopee juga komisi yang diberikan oleh seller itu lebih besar lagi. Gitu. Ya. Dan ini udah muncul di dashboard ya teman-teman ya. Kalau teman-teman belum sadar, di Shopee sekarang kita udah bisa ngasih sampel lewat dashboard. Nah, teman-teman udah ada belum yang muncul nih? Udah bisa ya Om ya sekarang ya. Udah bisa. Tapi memang sistemnya belum kayak TikTok yang creator bisa minta dan lain-lain. Sekarang kita bisa ngasihnya lewat dashboard ya. Atau lewat RM. Iya, kita bisa. RM yang mintain. Ya, kita bisa open campaign di situ, nanti orang-orang itu, dan menurut saya ini nanti jadi salah satu trennya lagi. Karena kalau kita bicara live shopping ya Om ya, live shopping, Shopee Live itu kan muncul udah dari tahun berapa? Wow, udah lama. Iya, sebelum TikTok ada, itu kayak Lazada, kayak Shopee itu udah ada live-nya. Gitu. Yang menarik itu bukan live-nya, tapi siapa yang live. Kalau yang live cuman Burhan, ya kan, praktekin pakai kerudung, ya dia nggak akan suka. Tapi kalau saya bayar influencer yang menarik orang-orang, misalkan saya bayar Om Botak, pasarin jilbab saya, pakai live, pakai jilbab saya, wah laris. Karena orang-orang percaya dengan Om Botak pakai jilbab, kan kayak gitu. Misalnya ya, followernya mereka. Iya, misalnya. Jadi, ya teman-teman ya. Tiga hal kalau fitur lah ya, kalau buat list saya ya. Okay. Pertama itu iklan pasti, karena itu sumber duitnya mereka. Kemudian promo toko itu wajib. Promo toko apa itu Om? Promo toko yang kita ngasih diskon itu loh. Diskon toko. Promo toko apa diskon toko? Namanya lupa saya. Ya, promo toko berarti harga coret lah ya. Betul, karena nanti dengan perubahan-perubahan biaya gitu, itu tuh kayak pengaman kita sih Om untuk berubah harga itu dari situ sebenarnya. Oke. Nah, sebenarnya
promo toko itu kalau dicoret ya, berapa persen sih yang menarik Om? Karena kalau misalnya kita coret sampai 70%, orang juga nggak ada trust-nya lagi kan, ini mas semua toko, satu toko dicoret 70 gitu. Sebenarnya secara psikologis harus di angka berapa ya? Nggak ada kalau jadi gini nih, saya itu termasuk orang yang nggak percaya dengan psikologis harga di marketplace. Beda ya dengan kita belanja di Uniqlo, di Matahari Mall ya kan. Pertama psikologis kayak harga 29.999 kayak gitu Om. Itu di marketplace menurut saya nggak worth it. Kalau kita belanja di Uniqlo itu kan karena hanya one product show. Artinya produk itu aja yang kita lihat dan nggak ada pembanding. Oke. Nah, kalau di marketplace kita kasih harga 29999, itu di sampingnya loh Om, produk yang sama harganya 28888. Sampingnya lagi 27777 dan terus kayak gitu. Artinya ada pembanding, harga itu nggak akan jadi psikologis buat customer-nya. Jadi mendingan bulat harganya Om. Harga mendingan nggak usah fokus di sana aja. Ikutin hitungan kita aja. Kalau saya gitu. Oh, jadi mau kasih di 62.000 ya udah kita hitung sendiri aja, mau angkanya aneh pun nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Mendingan angka bulat atau angka aneh Om? Kalau aku lebih senang angka bulat Om. Angka bulat yang belakangnya 00 gitu ya? Ya, berapa 76.000, 62.000 kayak gitu. Tapi nggak harus yang 69.999 tuh nggak perlu. Oke. Karena ada pembandingnya gitu kan ya. Kemudian harga coret itu ya pembeli juga udah tahu harga coret itu tuh udah bohongan semua. Siapa yang liatin harga coretnya kalau sekarang gitu. Jadi harga coret itu menurut saya bukan untuk mempengaruhi pembeli sih, tetapi malah untuk mengamankan kita ketika ada perubahan harga di Shopee. Karena kan kalau kita merubah harga utama, kita 2 minggu nggak bisa ngapa-ngapain kan. Sedangkan kalau kita pakai diskon toko itu naik turunnya lebih gampang. Dan nanti kalau kita misalkan ada promo-promo beberapa seller ya yang terpilih itu kan bisa ngasih promo 50%, minimal diskon 50% semua produk. Lah udah. Kalau saya itu biasanya kasih 70% loh. Dari awal gitu. Untuk harga rentang A+-nya. Jadi dari SRP-nya itu 70% lah dari coret. Om kalau coret 70%, kalau Shopee minta yang harga coret minimal 70%, itu bisa dimasukin langsung produknya? Bisa. Karena mereka ngelihatnya dari diskonnya. Cuman emang ada beberapa campaign yang dia ngelihatnya dari harga terakhir. Ya udah kalau kayak gitu kita lewat. Tapi kadang-kadang yang penting diskon 50%, ya udah. Mungkin ya. Kecuali yang diskon 90% atau 99%, nah itu ya. Itu kalau kita mau clearance aja sih Om. Kalau kita mau clearance. Ya. Oke, next Om. Yang tadi kan udah promo toko, berarti harganya minimal dicoret ya untuk supaya menarik ya. Yang nomor 3 di atas, nomor 3 ya tadi jaringan influencer Shopee tadi. Karena meskipun si Shopee itu kalau saya ngobrol ya kemarin sama tim Shopee ya, ini baru pakai orang dalam kalau ini. Mereka itu tidak menganggap TikTok sebagai kompetitor. Waduh. Karena jalannya berbeda. Faisal yang lagi nonton ya. Menurut Burhanologi ya, TikTok itu bukan kompetitor ya. Karena jalan ninjanya berbeda. Oke. Jalan ninja. Itu e-commerce marketplace kan dua-duanya sama-sama e-commerce lah kalau kita bilang lah ya. Cuman satunya itu dalam bentuk marketplace, satunya itu dalam bentuk social commerce kan gitu. Karena TikTok itu yang kuat adalah sosial medianya. Sosial medianya, kemudian dia mau mengarah ke shopping ketika orang-orang udah ngumpul di sana, kan kayak gitu. Jadi dari satu sisi ya nggak itu banget gitu. Dan keduanya adalah TikTok lagi burning rate-nya tinggi, fase bakar uangnya tinggi, dan Shopee kan sekarang udah nggak terlalu setinggi itu gitu. Kalau kita bandingkan sama Shopee ketika dulu masih bakar uang, ya seindah TikTok sekarang kayak gitu. Kan gitu. Tapi ketika nanti sebagai seller kan kita maunya ke tempat yang rame Om. Iya boleh-boleh aja sama. Saya malah ke TikTok itu sejak November tahun 2020 Om. Ya. 2021. Sorry. November 2021 dan saya mulai out itu habis Ramadan tahun 2022 kemarin. Mulai out? Out atau out? Out, keluar.
mulai keluar. Jadi mulai nggak saya urus lagi untuk live-nya. Kalau dulu rajin live, cari duit. Karena waktu itu sebenarnya paling tinggi-tingginya, paling gurih-gurihnya itu waktu itu. November sampai Mei tahun 2022. Jadi November 2021 sampai Mei 2022. Jadi bukan saya tinggalin ya. Cuman kalau dulu kan, kalau nge-live itu kan ramai terus Om dulu itu. Enak banget lah, karena masih sepi. Setelah Ramadan, orang-orang ngerti, semuanya ngumpul. Saingannya jadi lebih berat lagi gitu. Lebih berat lagi. Makanya cerita saya sekarang ya udah kita main santai istilahnya. Main santai itu ya main afiliasi. Sebenarnya bukan hanya TikTok, semua marketplace saya main santai Om. Karena jujur tahun 2022, dari tahun 2022 itu saya sudah mulai memindahkan aset saya yang dari bisnis online ini ke investasi yang lain gitu. Karena udah saya lihat ya ke saham sama ke bisnis offline yang lain. Saya bisnis kuliner juga Om, bisnis roti sama ke saham. Karena kalau saya selalu berbasis pada ROE Om, return on equity-nya. Di bisnis saya online ini jujur aja ya, tahun 2022 itu saya membukukan ROE saya itu hanya 1,2 per 5,7. Itu sekitar cuman 20% Om. 25 setahun. Return on equity. ROE 20%. Lah itu sehari lu dapat komen saham Om? Enggak lah. Kalau gorengan iya. Nah, makanya kalau main saham bisa lebih dari itu. Makanya mulai saya pindahkan Om. Kalau saham mungkin saya yakin lah di 20-30%. Ya mungkin 20-30% itu bisa dapat setahun gampang lah. Kalau 20-30%. Cuman kan kita nggak perlu mikirin stok, nggak perlu mikirin live, nggak perlu mikirin order, pesanan, karyawan, dan lain sebagainya. Karena menurut saya kecil di tahun 2022 dan 2023 yang mungkin nanti larinya segitu. Ya nggak kecil sih, normal bisnis emang ROE di atas 10% itu udah bagus sebenarnya. Cuman kalau menurut saya ada bidang lain yang lebih menguntungkan, makanya saya mulai pindah-pindahkan. Jadi dividen saya itu 100% saya tarik. Ya, berarti ini udah modal yang bunganya aja ya, istilahnya. Bunganya udah, aja Om. Ya. Iya, tapi jujur nih selama 5 tahun itu emang ini sih Om, sangat menghasilkan uang banget gitu ya. Ya. Kalau boleh tahu Om, tahun-tahun pertama berapa persen Om pernah sharing di YouTube ya? Tapi teman-teman mungkin yang belum pernah nonton videonya ada di video member. Cerita Om Botak ya, member di sana ada lengkapnya sih kalau teman-teman mau ini. Iya. Kalau Om Botak ya tahu sendiri lah, potongan kayak saya itu emang saya itu beneran dari orang yang nggak punya kan. Dulu saya modal awal tuh bener-bener 5 juta dan ini bukan cuma jual ludah, emang aslinya kayak gitu hidup saya. Terus tahun 2022 akhir ya kemarin tuh 5 juta itu jadi sekitar berapa ya? Kayaknya 8,5 miliar lah Om. Gitu. Dan itu yang kita mulai kita pecah-pecah. Tapi ya udah jadi aset rumah sebagian, jadi ini jadi itu kayak gitu. Aman Om, saya taat pajak kok. Nah itu jadi kembali lagi ngomongin soal live ya Om, karena menurut saya ya ini kan pasti orang-orang bertanya ini harus live nggak? Tadi Om bilang nggak usah, affiliate aja. Ya berarti itu udah ini ya. Jadi buat Om sendiri fokusnya di 2023 ini apakah dengan memperbanyak konten, memperbanyak live, atau memperbanyak apa sih yang Om lakukan itu untuk mencapai ROI 20% itu Om pada akhir tahun? Oh enggak kok Om, saya tahun 2023 itu fokus di ROI saya, return on investment. Artinya gimana biar uang saya itu saya fokus pada keuntungan. Jadi sesuatu yang saya anggap itu tidak terlalu menguntungkan ya saya stop gitu kan. Menurut saya kayak konten-konten, kayak video, kayak live itu biayanya mahal. Dan makanya nggak saya lakukan itu nanti di tahun 2023. Nah ini menarik, karena menarik. Yang lain pada bilang live dong, ya bikin konten dong kalau mau jualan. Nah yang ini sih teknologi bilang ya. Itu tidak menguntungkan saya, ya kan? Biayanya mahal. Mendingan gua ngapain ya Om? Mendingan ngapain Om dibandingin live ya menurut Om mahal nih? Karena fokus saya itu clearance Om, clearance karena kita mau transisi Om.
Transisi yang tadi saya bilang hybrid kan. Dulu itu kan kita kalau barangnya variannya sedikit tapi stoknya banyak ribuan. Nah besok itu kita ganti, barangnya variannya banyak tapi stoknya yang nggak terlalu banyak. Nah barang-barang yang udah terlalu banyak ini kita mau nggak mau harus likuidasi kan Om. Nah bukan karena live itu nggak bagus loh ya, tapi memang karena fokus bisnis saya saat ini adalah yang terbaik kita ngelikuidasi aset dulu yang dalam bentuk persediaan. Sisa perang zaman dulu Om. Bisa perang zaman dulu itu gimana caranya biar jadi duit, ya kan? Jadi duit nanti kita tarik, kita pindah ke investasi yang lain supaya jadi duit yang lebih gede lagi, gitu kan? Nah kemudian apa yang harus kita lakukan? Saya mau fokus pada profitabilitas Om. Kalau dulu ya live, cari traffic, cari istilahnya nyebarin toko kita biar makin dikenal orang, awareness, ngumpulin review, ngumpulin ulasan, udah nggak itu lagi concern kita. Kalau aku ngeluarin duit, baliknya berapa? Itu concern kita tahun 2023. Pokoknya cuan ya, kalau kata Bos Gentong. Cuan, udah harus cuan lagi sekarang. Kecuali nanti kalau kita live emang ada cuannya, itu kita bisa live. Tapi kalau hanya live lah untuk narik traffic dan lain sebagainya, sayangnya sih saya nggak ke arah sana. Makanya di TikTok saya pun juga udah nggak live Om semenjak dari habis Ramadan. Udah nggak live lagi. Konten video juga kita pakai satu orang konten kreator aja udah mulai efisiensi. Dari dulu karyawannya banyak, udah saya mulai babat-babatin tuh. Iya. Om, udah mulai saya. Awal tahun 2022 karyawannya berapa? Sekarang karyawannya berapa? 132 sama penjahit ya, sama produksi semuanya. Tapi sekarang itu tinggal mungkin 30-an orang. Berarti 100 hilang Om? 100 dibabat 100? Hilang. Yes. Gimana perasaan? Ya biasa Om. Gimana? Biasa aja. Biasa aja? Ya, biasa aja. Udah mati rasa Om kalau kayak gitu. Dari dulu udah biasa aja. Karena it's business ya Om ya. Jadi memang kita hitungannya pakai angka. Karena kita punya target angka sekian, ya udah mau nggak mau saya sebagai manajer ya udah mau nggak mau saya harus efisiensi karyawan gitu. Dulu tim packing ya sekarang gini aja dulu. Karena saya melihat order, misalnya, banyak orang yang nggak bisa let go sama karyawan kayak udah seperti keluarga, dan akhirnya itu menggerogoti dari profitability ya, biaya operasionalnya juga karena omsetnya udah nggak segede dulu nih Om ya. Kan kita tahu sama-sama tahu ya, tahun lalu ya omsetnya udah nggak segede dulu, tapi juga nggak bisa let go karyawan. Nah ini kan Om bisa dari 132 sekarang jadi 32 dan memang fokusnya sebagai manajer ya udah cut aja, yang penting kita fokus sama tujuan. Nah ini gimana Om ilmunya Om? Pertama kan kalau bisnis kita nggak pakai perasaan ya Om ya kan, kita biasanya pakainya data sama analisa kayak gitu kan, bener-bener real kan gitu. Cuman kan untuk kita menganggap mereka keluarga, memanusiakan mereka ya dengan cara yang profesional. Nah, maksudnya gini, ya jangan tiba-tiba kamu berhenti ya itu. Jadi kayak dikasih jeda waktu dan lain sebagainya, itu kan udah sebagai bentuk apresiasi kan. Ya kalau ada uang lebih ya bisa lah kalau mau nyangonin dan lain sebagainya. Bentuk kekeluargaannya seperti itu. Bukan terus aku nggak mau kehilangan kamu lah, bucin banget sama karyawan. Nggak bisa kayak gitu Om. Nanti malah gini Om. Jadi berpikirlah seperti ini. Daripada mati 132 mati semua, mendingan saya bunuh 100 yang 32 hidup. Karena itu demi perusahaannya gitu. Gimana ya hidup itu emang keras sih Om, bisnis emang kejam gitu. Yes. Cuman emang seperti itu, kita mikirnya harus kayak gitu. Kalau jenengan bener-bener tahan-tahan malah perusahaannya hancur, itu bukan cuma 100 yang hilang, tapi 132 hilang semua. Termasuk opportunity untuk nanti nambah 100 lagi kan gitu. Untuk berkembangnya udah hilang, mendingan ya udah di cut dulu. Kalau emang dia bagus banget, nggak menutup kemungkinan besok kalau saya bangkit lagi, kalau naik lagi dipanggil lagi ya. Keluarganya semacam itu aja sih. Gitu aja. Cuman emang kita harus prepare dan kita udah ada punya target kan tahun 2023 seperti apa, capaiannya sebagaimana gitu. Ya.
lebih realistis Om, karena saya lihatnya by data. Bahkan ini ya, besok kan saya ada acara webinar nih Om sama Siper besok ini. Nah, kalau di acara itu ini free loh. Kalau mau ilmunya daging banget. Teman-teman baru dengerin ini aja ya pasti udah belajar banyak. Apalagi kalau ngikut webinarnya. Jadi jangan sampai nggak ikut ya. Saya rekomend. Itu bisa saya suguhkan. Saya suguhkan data-datanya. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Kenapa kok harus buka toko multi warehouse itu? Kenapa? Itu nanti saya udah bikin data-data dari statistik itunya. Jadi besok biar teman-teman ngerti. Oh, tahun besok harus ngapain kayak gitu. Ikut aja. Gratis kok. Gratis. Menyenangkan. Sebenarnya bukan algoritma ya, ini lebih ke proyeksi ya. Karena kadang-kadang kita salah pemikiran. Ya. Kalau soal beberapa, kalau ngomongin algoritma lagi ya, balik ya Om ya. Nah, ini algoritma judul Shopee berubah nggak Om tahun 2023? Kalau untuk pencarian itu sama aja Om. Sama aja. Yang berubah malah Lazada kan. Kalau saya dari dulu kan kalau ngajarin orang, yang namanya algoritma itu lebih suka yang namanya judul itu yang jelas sama singkat aja, nggak usah gondrong-gondrong, nggak usah duplikat ngulang-ngulang kata botak kunci. Aja, Om, ya? Saya lebih botak Om. Bahkan kalau yang di Lazada punya kan mulai nanti bulan Februari kalau nggak salah, judulnya kan udah nggak bisa 255 lagi, dia cuma bisa maksimal 100 gitu. Jelas aja. Wah, kan? Sama aja ya? Iya, Tokopedia 70 kan? Tokopedia 70. Tokopedia 70. Shopee berapa? 80 atau berapa ya? Oh, 80 atau 90 Pak? 200 sekarang. Oh, 200. Iya. Tapi tetap aja sama, nggak usah gondrong-gondrong. Saya udah jelasin di YouTube saya ada sih, kenapa kok nggak usah itu dalam sisi algoritma database ataupun itu AI. Nah, buat teman-teman yang nggak percaya sama kata-kata saya, emang bidang saya itu kayak gitu. Jadi S1 saya emang IT, bagian programming, emang develop sistem kan. Dan S2 saya itu emang bagian data mining sama algoritma. Jadi emang kerjaan saya emang bikin kayak gitu. Nah, makanya jadi udah saya kasih tahu. Teman-teman wajib ya. Kalau ada Om Burhan buat webinar udah wajib ikut karena nih orang pinter pakai banget ya, pinter pakai banget. Jadi teman-teman ini ilmu daging nih ya. Algoritma judul berarti simple aja ya, yang botak-botak aja, nggak perlu gondrong. Nah itu yang teman-teman perlu ingat ya. Lebih sedikit lebih bagus Om, bener ya? Ya nggak sedikit banget ya, tapi yang penting singkat dan jelas. Jadi gini lah teman-teman, kalau teknisnya panjang banget ya nanti ya. Tapi gampangnya tidak perlu duplikat karena dalam sisi teknis ya, si sistem itu tuh udah mengenali kata-kata yang dianggap sama. Nah, kadang-kadang kan orang suka cari mistyping kan Om. Mistyping kayak gordeng, hordeng. Jordan. Iya, itu nggak perlu. Betul. Satu aja udah cukup. Nggak perlu, cukup. Nggak perlu cari-cari salah katanya itu nggak perlu, nggak penting banget itu. Kemudian kayak bentuk kata lain, kayak jilbab saya kan, hijab, jilbab, kerudung itu artinya sama. Udah nggak usah ditulis tiga-tiganya. Oh, satu aja cukup. Salah satu aja. Kalau nggak percaya, dicoba aja. Ketik jilbab, kerudung keluar nggak? Ketik kerudung, hijab keluar nggak? Nah itu namanya kan ada cluster index kan, ada tree index kayak gitu. Jadi dia itu udah dikelompokkan dalam indeks yang sama. Oke. Ini bicara indeks panjang lagi nanti. Berarti kalau untuk judul seperti itu. Nah, algoritma apa lagi yang wajib kita ketahui untuk 2023 Om update-nya? Aduh, masa dibuka semua? Waduh. Nanti sayangnya gimana? Ya harus nih. Ini yang nonton 140, 145 hari tadi stabil loh. Maksudnya untuk senja-senja kayak kita ini lumayan tinggi loh nonton. Padahal kan kita ngalor ngidul aja Om, kayak biasa ya. Gak ada persiapan. Ngobrol-ngobrol aja. Tapi besok pada harus ikut lah ya. Kalau nggak gini deh. Om kan lihat pergerakan marketplace ya, di mana di tahun 2022 ini kita lihat Shopee masih nomor 1 ya, mungkin ya, nomor 2-nya Tokopedia, tapi nomor 3-nya TikTok udah mulai salip Lazada. Nah kalau 2023 prediksi Om seperti apa? Saya itu mengeksklud TikTok ya Om ya, karena dia beda. Jadi
masih 1, 2, 3-nya tetap nomor 1 Shopee, nomor 2, nah ini nih, kalau Lazadanya kayak gini aja, nomor 2-nya Tokopedia. Yeah. Tapi kalau nanti ada gebrakan yang tak terduga dengan dia kan ganti pimpinan kan, ganti CEO kan. Lazada lagi ganti CEO dengan target emang dia mau jadi nomor 2. Tapi ya kemarin aku meeting ya dengan istilahnya fokus Lazada tahun 2023, hopeless itu. Hopeless kalau itu benar-benar yang difokusin. Hopeless. Karena menurut saya salah kaprah. Hopeless, gak ada itu. Dia fokusnya itu 3 Lazada. Cashback, yang cashback tiap hari. Kemudian yang seller affiliate, bukan yang afiliator ya, tapi yang seller affiliate. Jadi yang dari sellernya sendiri ngedirect ke Lazada. Yang ketiga itu iklan. Ya iklan normal lah semuanya pasti. Tapi 1, 2 ini nggak banget gitu Om. Nggak banget, ini jadul banget fiturnya. Nah ini harusnya mereka benar-benar kalau cuma itu yang difokuskan, wassalam. Tapi ya nggak tahu ya kalau ada gebrakan baru nanti ke depan kayak apa. Karena kan saya nggak tahu dalamannya Lazada kayak apa. Jadi tetap nomor 1 itu nanti Shopee, nomor 2 kalau kayak gini ya, kondisi kayak gini, nomor 2 Tokopedia, nomor 3 Lazada. TikTok, yes, itu dia menurut saya di jalan yang berbeda, di jalur yang berbeda. Saya nggak bisa bandingin Om. Kayak TikTok sama Shopee bagusan mana, TikTok sama Lazada bagusan mana, itu udah menurutku berbeda. Kemarin saya sharing ya, dan teman-teman mungkin bisa lihat di YouTube saya nanti di Cerita Om Botak, saya akan ada sharing tentang satu aplikasi baru ya kalau data website ya, buat ngelihat data dari TikTok penjualannya nanti bisa di breakdown, live-nya dapat berapa, affiliate berapa, terus dari shop-nya sendiri berapa. Nah, yang salah satu hal yang menarik, toko paling besar di bulan Desember, omsetnya itu Skintific namanya, toko Skintific. Nah, teman-teman masih tahu ya, omsetnya di bulan Desember itu 100M satu bulan. Nah, kalau menurut saya, itu kecil kalau dibandingkan sama omset toko terbesar di Shopee. Bener nggak? Ya, jadi kalau saya melihat skalanya TikTok sekarang seperti itu, toko terbesarnya segitu, berarti sebenarnya skalanya itu masih posisi nomor 3. Nomor 1, 2-nya di Tokopedia sama Shopee itu pasti jauh lebih gede dari itu. Dan setelah 100M itu di bawahnya itu mereka ada yang rata nih, kayak 25M gitu tokonya dari nomor peringkat 3 ke peringkat 10 gitu ya. Teman-teman itu nanti saya akan share videonya ya lebih lanjut ya. Tapi kalau saya melihat kayak gini, ini belum gede nih TikTok nih. Makanya menarik yang nanti kita lihat tahun 2023 ini kayak gimana gitu. Iya, tapi kalau saya ini bukan nggak jelekin nggak gimana ya, ini pandangan pribadi aja ya Om. Di TikTok sendiri itu ya kalau menurut saya ya, itu kan orang-orang bilang wah itu terobosan baru, shopping live-nya luar biasa. Menurut saya yang bikin orang belanja di sana bukan shopping live, diskon, murahnya Om, diskonnya, gila-gilaannya. Ya betul banget itu Om. Sekarang gini aja deh, kalau di logika, kalau kondisinya sama dengan marketplace itu menurut saya ya kayak gitu aja TikTok. Karena apa? Satu, kalau orang masuk ke marketplace, Shopee, Tokopedia, Lazada, itu kan bener-bener orang-orang yang dengan kesadaran dia cari barang Om. Oke. Dia cari barang, bukan yang kalau orang masuk ke TikTok itu paling besarnya adalah mereka itu cari hiburan karena itu adalah sosial media atau mereka mau bersosialisasi. Pas mereka scroll lihat live orang pamer barang kok tiba-tiba harganya murah, impulsive buyer. Dan kenyataannya kalau impulsive buyer gitu untuk melakukan repeat agak-agak susah di toko yang sama. Artinya untuk ngebentuk base loyal customer itu agak-agak susah sih Om. Menurut saya ya dibandingkan dengan yang marketplace punya. Kemudian dari data juga, bukan dari data sih, ini cuman ungkapan dari para seller-seller, teman-teman seller di TikTok. TikTok ordernya pada saat dia rate-nya tinggi itu banyak. Tapi return rate-nya juga banyak. Yang keluar banyak, baliknya juga banyak. Dan kalau sekarang fokus saya dalam 2023 yang return on investment, kita berfokus pada profitabilitas, yang namanya pengembalian barang itu resiko loh Om. Rusak, hilang, dan lain sebagainya. Siap nggak dengan itu? Oke, ya? Berarti ini menarik ya, menarik. Berarti kalau mau dilihat apple to apple dari roadmap-nya sekarang, harusnya ya Shopee sama Tokopedia secara
eksposisi tetap akan lebih besar dibandingkan dengan TikTok pada tahun 2023, gitu. Iya. Kalau menurut saya ya. Bahkan kalau sama Lazada pun kayaknya masih gedean Lazadanya. Dan Lazada juga. Nah, berikutnya, TikTok itu kan ada tombol shop yang memang belum semua di aplikasi semua handphone ada ya, tergantung dia udah update atau belum. Apakah tombol shop itu, ini Om orang IT, orang algoritma ya, akan jadi game changing Om dalam permainan ini gitu. Karena mereka sekarang bisa nyari, bukan cuma iseng scroll doang. Bentuknya udah seperti marketplace. Yes. Jawabannya adalah belum. Belum, Bukan enggak. Belum, tapi bukan enggak. Karena kalau kita udah bicara sebuah brand, itu kan pasti punya yang namanya mental model, Om. Kalau kita sebutkan Shopee, wah itu tempat belanja para cewek, sellernya banyak, harganya murah-murah, free ongkir, ya kan, dan sebagainya. Mental modelnya kebentuk. Tokopedia, wah cowok, elegan, itu kan tempatnya para cowok ngumpul, sellernya lebih gampang dilihat untuk para cowok, ya kan. Kemudian Lazada, wah itu marketplace suka nge-offboard, gitu. Jadi mental model yang kebentuk seperti apa. Sedangkan kalau TikTok itu yang kebentuk adalah sosial media, Om. Ya. Sosial media. Bahkan saya kemarin tuh iseng-iseng saya tanya sama ChatGPT, OpenAI. Waduh. Ramalan ChatGPT ya. Iya, saya tanya, ya kan, tanggapannya dia itu ke TikTok itu apa? Ternyata benar. Emang menurutnya OpenAI ya kan, GPT itu dia nganggapnya TikTok sekarang branding yang terbentuknya adalah sosial media. Makanya satu hal yang paling kuat di sana untuk sellingnya itu adalah dari afiliatornya, Om. Seller live dengan yang afiliator itu live itu lebih banyak kan yang afiliasi itu, karena masanya lebih banyak, dan di sana itu yang terbentuk tadi follower dari afiliator tadi itu yang lebih seneng belanja, kepercayaan. Nah itu besok ada, kalau di webinar besok saya tunjukin kenapa berapa persen sih orang kok percaya dengan afiliator kayak gitu, kok nggak sama sellernya langsung malahan, karena menarik, Om. Jadi kayak gitu, dan itu impulsif. Kadang-kadang saat itu pikirannya terhipnotis, dia beli impulsif kan, tapi nanti pas barangnya itu wah nggak jadi deh, balik gitu. Jadi return rate-nya juga tinggi. Nah itu PR banget buat TikTok, PR banget. Dan apakah nanti dia bisa jadi marketplace? Masih lama menurutku. Oke. Nah ini sebenarnya ada data yang menarik ya Om ya. Yang dari data yang saya riset sendiri, Shopee ini udah quit di beberapa negara. Di Eropa dia udah cabut. Di India dia juga cabut. Padahal India marketnya lebih gede daripada Indonesia kan. Di Amerika Latin cuma mungkin sisa Brasil sama Meksiko ya. Habis itu bisa dibilang Shopee itu paling gede di Southeast Asia ya. Jadi di Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam. Paling besar pasti Indonesia. Jadi si grup ini kalau memang mereka ingin bertarung di Indonesia, menurut saya ya. TikTok pun sama. Di Amerika TikTok itu kena ban, bahkan shopnya juga sampai sekarang masih beta di sana. Jadi TikTok ini benar-benar berharap dari market Indonesia. Ya, apalagi TikTok Shop. Ya Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, tapi market Indonesia ini bisa dibilang 2 kali Malaysia ditambah Thailand aja masih belum bisa, masih sama lah sama Indonesia. Potensinya gede. Iya. Jadi TikTok juga akan bakar duit di Indonesia. Ya, jadi battleground-nya di sini gitu. Tokopedia saya nggak tahu ya. Kalau mereka udah IPO dengan saham kayak gini, ya, ya maksudnya reserve-nya mungkin nggak akan sebanyak Shopee sama TikTok ya saat ini. Jadi ya menurut saya ini suatu hal yang menarik untuk kita lihat ya ke depannya nanti. Yes. Justru itu yang kita harapkan sih Om. Tapi sayangnya itu mereka kayak perang-perangannya belum kelihatan banget ya. Kalau semakin mereka perang, itu yang diuntungkan tuh seller. Oh iya. Tapi kayaknya diuntungkannya buyer nih sekarang, bukan seller. Oh saya udah komplain kok itu. Saya udah komplain kemarin ke marketplace-nya. Jangan dipikirin terus. Ya kan mereka kan fokusnya gini Om. Yeah. Mereka mencegah supaya bayarnya itu nggak ke distract lagi kembali ke offline. Mereka udah ngakuisisi
kan, mengakuisisi, kemudian gimana sih biar si buyer ini pada betah gitu kan. Kemarin saya juga ngomong langsung ke pihak Lazada sama itu. Kalau yang difokuskan itu hanya buyer terus, kalau nanti sellernya udah pada pergi juga nggak nyaman juga Mbak, kayak gitu. Dua-duanya harus dipertimbangkan dong, gini. Pokoknya udah, oh iya nanti udah mau dipikirin lah kayak gitu sama mereka. Supaya para seller juga dipikirkan juga. Terus kalau Shopee yang di mana-mana ditutup, menurut saya juga itu langkah efisiensinya mereka, Om. Karena sama kayak saya di Lazada kemarin kan punya 3 toko. Yang 2 toko itu akhirnya saya tutup. Karena memang penurunannya luar biasa. Saya di nerf habis-habisan nih. Di nerf 99% kalau kemarin kalau saya. Nggak di nerf lagi. Kemarin pakai cheat mode sih, Om. di nerfnya kebangetan. Ya udah akhirnya pun saya juga tutup Om. Kenapa? Karena percuma saya ngasih resource ke sana, impact hasilnya kecil gitu. Kalau nggak ada impactnya saya tutup Om. Saya tutup. Bahkan yang toko ini satu toko kan yang Maula doang. Itu kalau nggak ada impactnya lagi pun saya tutup. Saya nggak eman-eman Om. Nggak eman-eman. Kalau nggak eman-eman, kalau memang returnnya kecil ngapain kita di sana? Kan kita fokusnya pada kita pengen dapat return kan. Pengen dapat profitabilitas gitu. Karena kecil banget Om sekarang. Apakah ini berlaku buat teman-teman yang juga lagi galau sekarang Om? Ya kita ngomongin Burhan Senja nih. Teman-teman ya, kalau lihat penghasilanmu di marketplace sekarang segitu dan ada peluang lebih baik, udah tinggalinnya tutup aja toko, jangan eman-eman. Gitu nggak Om? Karena gini Om, kalau saya mikirnya ya, saya mikirnya gini, bisnis kita itu, bisnis saya itu bukan Lazada, bukan Shopee, bukan Tokopedia. Bisnis saya itu adalah Maula Hijabnya itu, ya kan? Sekarang ganti nama My Outfit sih sebenarnya. Ya udah, Lazada, Shopee, Tokopedia, TikTok itu cuma salah satu kanal saya aja. Kalau memang motornya mogok di sana ya udah kita ganti motor yang lain kayak gitu aja. Kalau memang di sana udah nggak cerah ya udah. Makanya pentingnya diversifikasi. Saya kan selalu bilang kan sering banget, udah deh buat sekoci lah pengaman. Jangan depend banget sama marketplace. Udah cinta banget rela mati di offboard kan juga sakit hati Om. Makanya jangan 100% tergantung. Kita harus independen. Ini tak kasih bocoran aja deh ya. Apa yang saya lakukan. Siap. Saya pasang telinga. Ya. Itu apa? Ini yang saya sedikit buka strategi saya. Itu harusnya nggak boleh ya dalam bisnis ya. Tapi ini strategi umum banget sih. Saya kan buka cabang saya di beberapa kota Om. Karena di marketplace ada program multi warehouse kan gitu. Yeah. Sejalan kan? Oke banget. Jadi untuk memotong ongkir yang tadi sudah saya jelaskan, algoritma ongkir, geolocation, Om tak tahu lah. Kemudian setiap cabang itu saya bikin hybrid, offline sama online, kan gitu. Kemudian dari tahun 2017 sampai tahun 2000 detik ini Om, semua data customer saya itu saya tampung. Oke. Kemudian di tahun 2022 toko saya di offboard sama Lazada, ya saya kabur. Terus apa yang saya lakukan? Halo Kak, ini dari Maula Hijab sih, dulu Kakak pernah belanja di tempat kita loh, gini. Sekarang kita bisa kasih harga lebih murah Kak, karena kita komisi 12% dari marketplace hilang. Kita punya data itu semua, saya punya toko-toko yang ada di setiap kota. Jadi jalur distribusinya udah aman, terus data customer kita juga udah dikumpul, mau ngapain? Kita nggak tergantung Om, gitu. Jadi itu bisa dilakukan nanti ke depan kalau misalkan memang sudah nggak ada harapan lagi. Makanya saya juga mulai diversifikasi ke bisnis lain. Saya bikin roti, saya pindahin ke saham, udah. Jadi artinya kalau satu keranjang jatuh, telurnya nggak pecah semua. Yang gitu. Atau direbus dulu Om, jadi jatuh pun nggak pecah. Ya kotor Om, lemak lah dia. Kalau saya mana yang indah aja sih, mana yang menghasilkan itu saya datengin. Kayak TikTok pun pada saat dia lagi indah ya saya juga nyamper gitu. Berarti 2023 ini apa yang indah Om? Om tadi bilang TikTok udah nggak indah ya, yang marketplace udah baik, komisi ya gini. Yang masih indah apa sih Om? Ini Om. Nggak ada Om. Kita jadi sejarah Om. Akhir diskusi kita ini Om. Nggak ada Om. Nggak ada. Kan saya udah. Hanya tadi kan sudah saya sampaikan dari dirimu Om. Om Burhan tahun 2 ini jujur. Tapi
semoga aja salah ya, semoga aja salah. Semoga aja salah. Karena efisiensinya mereka itu masih akan berlanjut, efisiensinya mereka. Jadi tahun 2023 at least ya hampir sama lah tahun 2022, tapi nggak sedrastis 2022. Kalau tahun 2022 itu kan turunnya drastis, karena tahun 2021 itu masih bau-bau pandemi, belum dibuka-buka banget. Tahun 2022 drastis. Tahun 2023 itu lebih kayak sideways aja gitu Om, dari tahun 2022 itu, tapi cenderung menurun lemah. Ya, tapi cenderung menurun lemah kayak gitu. Tapi makanya saya pun bakalan kena garis resisten atau garis support ya Om? Paling dia uji support aja, uji support di bawah. Tektok. Ya, uji tektokan, uji support di bawah. Tapi kalau mau ATH lagi udah susah banget lah. Tapi nggak usah doa pandemi lagi lah ya. Jadi makanya fokus saya pun juga tadi udah saya jelaskan, tahun 2023 saya nggak macam-macam Om. Saya nggak live streaming, saya nggak itu, ya saya ikut afiliasi. Kemudian fokus saya cuman likuidasi aset sama return on investment, profitabilitas aja. Udah, dari uang yang saya keluarkan profitnya berapa gitu kan ya. Fitur-fitur yang saya itu kan juga ya udah tadi kan udah saya lihat, kayak multi warehouse tadi udah saya sebut. Kemudian iklan, jaringan influencer Shopee, sama yang promo toko aja. Kalau yang kayak model-model flexi combo, kalau di Shopee namanya apa ya, paket diskon, itu tuh nggak penting-penting amat. Tapi ya kalau punya produk itu ya boleh gitu. Gue demen guys. Ya kan, live itu live itu ya bisa dapetin traffic, tapi seberapa banyak sih traffic yang dapat dari live? Kecuali ya di combo sama flash sale toko, itu untuk clearance itu baru bisa. Nah Om, kalau kita ngomongin iklan, itu kan salah satu yang masih kencang ya Om ya. Menurut Om ini, seberapa seller akan ketergantungan sama iklan di tahun ini? 100% Om. Gak iklan, gak jualan? Nggak iklan, nggak jualan, kecuali seller baru loh. Jadi kecuali seller baru yang masih honeymoon period istilahnya, kalau udah lama, apalagi udah mall, udah top kategori, lu nggak iklan, traffic langsung gitu ya. Yes. Correct. Betul. Ya nggak 100% lah ya Om ya, 99,99 lah. Duh. Masih ada 0,1%. Cuman gini, selalu ngajarin orang. Jadi teman-teman, ini semoga aja nggak ada pihak marketplace itu. Algoritmanya mereka itu bisa dibentuk dengan tingkah laku kita. Jadi jangan terlalu all out untuk iklan. Jadi dibaca. Saya ngajarinnya gini loh. Selalu ngajarinnya gini. Iklan itu dikeluarkan dari budget kita, dari omset kita gitu kan, atau dari profitabilitas kita kalau yang punya laporan keuangan. Kalau saya biasanya saya keluarin sekitar 10% lah dari net profit. Jadi misalkan bulan ini aku untung bersih 100 juta, ya udah 10 jutanya tak pakai buat iklan, ya kan? Atau kalau teman-teman nggak punya laporan keuangan, bisa lah ambil take rate-nya di 2%, 3%, sampai 8% lah. Tergantung profit margin teman-teman berapa. Artinya apa sih yang pengen bentuk? Pertama itu kan untuk mengurangi resiko teman-teman, keboncosan. Yang kedua itu kan nanti algoritma yang dikenali oleh sistem, makin tinggi omset, makin banyak dia ngiklan. Gitu kan? Nah, nanti supaya si sistemnya itu kita istilahnya doktrin, tinggikan omsetku, aku bakal budgetin iklan lebih gede. Kayak gitu loh yang pengen tak bentuk itu. Karena AI itu belajar Om dari data training. Kapan sih? Mereka itu mikir Om di sana itu. Kapan orang mau ngiklan, kapan orang gini. Oh, ternyata ketika omsetnya naik, iklan itu ikutan naik kayak gitu. Jadi jangan langsung buang duit 10 juta demi jualan. Lah, sedekah marketplace itu nanti. Nggak usah sedekah marketplace, itu kalian mau sejago apapun ngiklan ya. Mau sejago apapun ngiklan, itu pasti lari-larinya, acosnya, lari ke benchmarknya mereka. Wes pasti, pegang omongan saya orang developer sama itu ya. Bila pegang omongan saya ya, sejago-jagonya kalian iklan ya, pakai burhanmologi lah atau apa gitu ya. Itu pasti larinya ke benchmark. Misal saya itu fashion, ya pasti nanti larinya di angka 15% sampai 20% kayak gitu. Kalau teman-teman ada error di 5%, itu pasti cuman kadang-kadang nggak bakal itu istilahnya konsisten gitu. Kalaupun ada ya paling kecil banget kemungkinannya. Mayoritas saya bilang akan lari ke benchmarknya. Jadi
apa namanya, jangan percaya kalau saya itu screenshot, wah iklannya 100.000 dapat 100 juta gitu kan, cuma 1% gitu. Wah itu cuma kebetulan aja pada saat itu dia lagi tinggi. Kalau kita ukur secara jangka panjang, pasti akan lari ke rata-rata benchmarknya Shopee 15-20%. Kita lihat Acos ya, misalnya fashion muslim nih, ya fashion muslim 15% lah ya Om, kurang lebih Om ya. Betul. Nah 15% dari Acosnya. Jadi kalau teman-teman saat ini belum sampai ke level segitu, masih 25, masih 30, berarti ada sesuatu yang bisa kita perbaiki ya, atau memang masih 5% kemungkinan iklannya itu belum maksimal kalau menurut saya ya. Jadi kalau mau percaya botakologi, ini ada burhanologi ya, teman-teman bisa ngikut ya, apalagi yang di Medan. Saya ada kelas, saya ke Medan Om minggu depan ke Medan, minggu depannya lagi ke Cilegon teman-teman ya. Saya udah lama nggak ke Medan, udah lama nggak Cilegon ya teman-teman yang daerah sana, yuk ketemu, kita belajar boncos sama-sama ya. Ya belajar boncos. Nah, ya kenapa saya bilang boncos Om? Karena saya melihat banyak seller yang iklannya itu sebenarnya udah bagus, yang nggak bagus itu cuma satu Om, mentalnya. Mentalnya. Jadi selama ini yang saya sering ketemukan ya, kalau di kelas-kelas ya, yang bilang, saya ngiklan cuma maunya 50.000 lah, ini saya iklannya bagus. Coba kalau kamu kasih 1 juta, kan Acosnya dijaga selama dia benar loh settingnya ya, kan Acosnya akan terjaga. Apalagi iklannya di produk hero. Ya mau omsetnya naik atau enggak ya sebenarnya lebih ke sana sih Om. Jadi yang kamu belajarin kalau ngikut kelas Om Botak, terutama offline ya, kita akan ngajarin kamu buat lebih kuat mentalnya dalam beriklan gitu. Nah makanya teman-teman wajib ikut tuh kelasnya Om Botak, dan Om Botak tuh kapan-kapan wajib ngajakin saya gitu loh. Siap, aku nggak pernah diajakin jalan-jalan. Ayo kita mau jalan-jalan kemana ini? Kita siap nih kalau Om Burhan mau kita gas. Kapan-kapan lah. Lagi seneng. Lagi seneng judi syariah Om. Anaknya masih kecil. Masih kecil. Saya masih kecil. Anak mau liatin saham aja itu. Ya itu sih Om. Jadi memang kalau ngomongin iklan penting. Jadi ya karena mereka butuh uang untuk bertumbuh gitu. Jadi ya kita mikirnya gitu aja sih. Jadi kita sama mereka itu dianggap partner. Kita anggap aja partner. Kita cari duit sama-sama. Biar kalau namanya partner tidak ada pihak yang dirugikan dong. Jadi pihak marketplace-nya untung, kita untung, buyer juga senang. Udah kalau kayak gitu masa depan indah nanti harusnya. Ya tapi ya ini sih, aku bukan pesimis loh Om ya, cuman apa ya istilahnya realistis kalau saya dari apa yang saya pandang, makanya keputusan saya lakukan ini. Nah teman-teman jangan dimakan mentah-mentah. Kalau teman-teman, wah aku optimis kok Om 2023 bakal naik, ya sudah nggak apa-apa, bakar aja uangnya. Ya kan, dipush tokonya, ya kan, digas, nggak apa-apa, ya kan. Ini kan tadi saya, pandangan saya secara pribadi dan dari data-data yang saya kumpulin, analisis saya, dan memang tujuan dari bisnis saya tahun 2023 itu seperti apa, kayak gitu aja sih Om. Karena goal saya itu cuman itu, sebisa mungkin, saya udah sharing kemarin di konten saya kan, gimana caranya dapat 5 miliar ke saham aja dulu, udah gitu aja. Ya, kayaknya kalau 5 miliar aja udah kecapai kan Om sekarang? Karena kan saya pecah-pecah Om, ada yang bisnis roti, kemudian yang di itu belum bisa, dan uang saya itu kebanyakan bentuknya dalam aset gitu, makanya fokus saya likuidasi salah satunya itu. Jadi tergantung itu ya kondisi teman-teman ya, nggak bisa disamakan dengan Om Burhan gini, saya ikutin 100%, beda, dari sisi ketampanan aja kita udah beda. Gitu. Saya nggak kalah kalau ketampanan, nggak bisa. Dari sisi ketampanan aja udah beda, jadi intinya tuh juga akan beda, tergantung kondisi. Saya memang butuhkan likuidasi, aset saya butuh jadi duit, kalau nggak bahaya, karena masih nominalnya cukup banyak dalam bentuk barang, sisa perang tahun 2021, ya kan, itu gara-gara output mendadak itu sih, itu yang bikin saya miscalculation itu Om. Saya tuh biasanya kalau ngitung itu, ya banyak tepatnya Om, itu offboard tuh bener-bener ini sih. Nah, tadi buat scalpingan ya kalau saham Goto ya. Goto mah buat saya scalpingan doang.
Ya, mungkin Tadi cuma 110, 115 itu scalpingnya. mungkin next kita buka live part 2-nya ngomongin soal saham ya. Kita bahas technical analysis, Wah, enggak. scalping gimana. Ya. Saya kalau saham nggak ada basic di sana, Om. Cuman apa ya, otodidak kan enggak. Ya. Nama YouTube-nya apa Om Burhan tuh? Nama YouTube-nya apa, Om? Belajar bareng Burhan, sama IG sama YouTube itu belajar bareng Burhan. Yeah. Saya ada grup Telegram juga kok Om kalau mau itu. Jadi memang itu grup saya ampu kayak dosen aja. Saya masih dosen ya, dosen IT. Jadi Loh, kata grup Telegram ya. Kata udah resign jadi dosen. Belum boleh Om. Oh, belum boleh. Ya, siap. Belum boleh karena masih akreditasi kan. Nanti baru boleh dilepas itu setelah akreditasi. Oh, siap. Ya, belajar bareng Burhan ya teman-teman ya. Telegramnya, YouTube-nya. Pokoknya kalau lihat tampang yang tampan seperti itu, buruan di-subscribe. Ya. Nah ini tadi banyak nanya, dropshipper gimana nasibnya? Gimana Om? Ini last question deh dari teman-teman dropshipper nih ya. Gimana sih nasib dropshipper di 2023, atau mereka harusnya stop aja, suruh nge-live aja Om? Atau gimana Om? Aduh, gimana ya? Karena gini loh, aku mau bilang tapi takut nyakitin gitu. Ya, jadi gak apa-apa Om. Kejujuran itu selalu lebih baik daripada ini pendapat saya pribadi ya. Pendapat saya pribadi ya. Disclaimer jadi bisa on, jadi salah. Disclaimer on. Bisa jadi salah. Seller aja sekarat, apalagi dropshippernya. Gitu ya. Seller aja bingung dengan penurunan yang gratis ini, apalagi dropshippernya nanti kayak gitu sih Om. Yeah. Jadi arahnya mungkin kalau ke affiliate juga, kalau punya skill di sana sih oke ya, karena afiliator tuh gimana supaya teman-teman itu bukan cuman, kalau dulu pas masih baru teman-teman cari berita olahraga, bikin konten ini, nyomotin konten-konten orang, jalan affiliate. Tapi kalau sekarang itu bener-bener harus self brandingnya, branding diri sendirinya, itu yang baru bisa jadi afiliator yang sesungguhnya nanti. Kayak kalau di teman yang di TikTok tuh kalau saya lihat kayak Iandris, terus Ken, itu kan karena mereka sering kayak gitu kan Om. Lama-lama udah ada orang yang cocok sama mereka, dan itu yang dinilai bukan produknya tapi orangnya, ke branding mereka, melakukan edukasi lah, atau ya mungkin teman-teman yang dropshipper saya sarankan kalau saat ini better mandi lumpur dulu aja deh. Jadi itu lebih banyak. Tapi bukan nggak mungkin bukan yang nggak ada kesempatan, masih ada. Cuman pasti untuk lebih mandi lumpur masih ada. Ruang lingkupnya lebih kecil karena produsen sendiri pun juga mereka udah mulai bingung jualannya seperti apa. Saya produsen soalnya. Produsen pun juga udah bingung. Jadi dropshippernya pasti akan lebih bingung kayak gitu. Jadi tapi masih ada kemungkinan meskipun mengecil, karena kita para seller juga mengecil, dropshipper juga mengecil. Mau jadi afiliator itu butuh branding diri gitu ya. Butuh branding diri. Jadi gimana teman-teman itu nge-branding dirinya, memperkenalkan diri sendiri. Pokoknya intinya gimana bisa memberikan khasiat sih, manfaat untuk viewernya gitu. Aduh, itu yang mandi lumpurnya jangan dianggap bercanda ya, cuman serius kok. Jangan dianggap serius ya, cuman bercanda kok. Dijalankan. Cuman ya gitu. Panjang sih Om ya kalau kita ngomongin proyeksi ke depan kayak gitu, karena suatu hal yang menarik. Gitu. Tapi berbeda sama channel-channel lainnya, maksudnya saya tuh memang pengen kasih kenyataan pahit dia gitu, tapi justru dari realita ini kita tuh bisa susun strategi yang lebih tepat lah teman-teman ya. Kalau tadi Om Burhan bilang 20%, ya saya rasa 20% juga udah kegedean Om menurut saya di kategori saya ya. Udah kegedean. Ya, karena ini kan passion, karena passion ya. Kalau kategori saya yang non passion mungkin 5% gitu kalau mau dilihat dari profit sekarang ya. Ya, kan bukan profit Om, bukan profit. Beda. ROI ya, return on investment-nya ya.
ROE, return on equity. Jadi selama 1 tahun diambil. Jadi misal tahun awal 2023 saya modalnya 100 juta, nanti di akhir tahun jadi berapa? Nah, ya kalau hitung-hitungan burhanologi udah canggih lah ya. Pokoknya kalau saya melihat ya teman-teman, ini nggak makin mudah lah 2023. Kalau kita bilang 2022 semoga cepat lewat, ya kan. Nanti 2023 akan lebih baik. Kita di awal tahun bilang no, ya ini akan makin tough. Tapi teman-teman yang masih nonton live ini harusnya adalah teman-teman yang udah terfilter, tersaring, masih punya motivasi buat jualan juga ya di tahun 2023. Saya yakin dari akhir tahun lalu yang gugur tuh banyak banget. Cuma nggak ngomong-ngomong aja, ya kan. Pokoknya udah stop jualan, udah switch ke apa dagang atau usaha lain atau balik kerja atau gimana, ya itu menurut saya sih sah-sah aja, ya kan. Kita kan namanya kita usaha ya, selama returnnya itu tinggi ya kita lakukan, returnnya lagi jelek ya cari yang lebih menguntungkan, apakah itu balik kerja kantoran atau itu memang usaha lain, sah-sah aja ya. Yang penting yang sama-sama kita masih berusaha sekarang, ya udah kita harus gas, tetap semangat. Ya, follow the money aja sih Om. Jadi di mana uang yang sekarang itu paling gede aja gitu. Karena kalau saya ya mungkin akan lebih dimudahkan karena mungkin batasan untuk financial freedom-nya udah aman. Artinya saya pun kasarannya nggak kerja juga makan. Nah mungkin teman-teman ada banyak banget yang nggak dalam kondisi itu gitu. Makanya tapi ya gimana ya. Intinya setiap kali ada kesempatan aja, lihat kesempatan mana yang terbaik yang bisa untuk masuk gitu. Masih semangat bisa, masih semangat ya, semangat guys. Jualan lato-lato aja bisa kaya kok, ya semangat. Iya, ini kan apa namanya, cuman menurun bukan berarti hilang loh ya. Nah, menurun bukan berarti hilang. Yeah. Jadi saya ngajaknya. Kan saya mikirnya gini loh, daripada saya jadi kayak motivator, itu kan enggak. Tapi saya juga bukan pesimisator, lebih realistis pandangan, buat teman-teman sebagai benchmark perbandingan kayak apa, nanti analisis teman-teman seperti apa, dan langkah teman-teman seperti apa. Apakah mau stok gila-gilaan, atau lihat dulu, wait and see dulu. Nah, yang saya maksud seperti itu loh, biar orang-orang nggak langsung, oke lah aku stok gila-gilaan tahun 2023, mau Ramadan. Aduh, sabar dulu, sabar. Tapi ngomongin soal Ramadan ini menarik nih Om. Kan Om tahun lalu tuh prediksi Ramadannya kan tepat ya Om. Ramadannya bakal gila. Nah, ternyata tepat. Tahun 2023, Ramadannya bakal gimana Om? Coba Om. Offline ya Om. Offline? Orang-orang pada belanjanya offline Om. Jadi ya naik tapi nggak segila dulu. Kalau dulu bisa naik 5 kali lipat, ada orang yang sampai 10 kali lipat kayak gitu. Kalau yang Ramadan besok bulan Maret itu naik sih naik, cuman ya terbatas kenaikannya. Karena gini Om, PPKM udah dibuka, orang udah vacation, orang beli belanja Lebaran akan lebih seneng nanti offline. Karena ada keuntungan ya mereka bisa menjamah karena itu produk fashion loh yang umum. Jadi saya itu salah satu kategori yang dirugikan dengan pembukaan PPKM. Karena saya produk jilbab, di mana di setiap kota dalam radius 1 kilometer itu ada toko jilbab Om. Kan kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang jualannya produknya lebih unik, susah ditemukan dalam radius dekat, itu akan aman. Akan aman. Kemudian kalau Jabodetabek ya pasti masih oke lah buat pasar kita. Cuman yang jadi threat-nya, yang jadi ancamannya Om, itu adalah ketika nanti customer itu harus bayar lebih mahal dibandingkan ketika dia belanja offline. Nah itu triggernya di situ. Belum ngambil paket, ya kan, belum iklan, belum voucher ini itu, ya, belum kita hitung gaji THR karyawan, ya, mahal lah ya. Mahal. Belum jadi mahal. ROE-nya Om Burhan yang minimal 20%, ya mahal dong teman-teman ya. Mahal Om. Karena kan gini. Kan saya bongkar laporannya si Zata itu coba. Zata itu berapa? Gross margin-nya 40% dia, 40 sampai 50%. Siapa? Gross. Zata. Zata. Itu salah satu brand jilbab
gede lah di Indonesia, Elzata, Robani gitu kan. Iya. Itu dia IPO kan? IPO. Itu kalau saya baca laporan keuangannya, dia itu sebenarnya mau gagal bayar utang loh Om. Terus dia dibeli sama perusahaan yang goreng IPPE itu, apa sih namanya? Pak aku. Terus dia kalau saya lihat, tapi kalau kita bahas di seller aja ya, kita nggak ngomongin saham ya. Di seller itu kan teman-teman suka bingung kan, aku ambil untung berapa gitu. Nah ini kebuka tuh Elzata, itu untungnya di angka 40-50% grossnya. Gross itu berarti marginnya lah, belum netnya itu cuma di angka 5%-an kalau nggak salah. Kalau netnya 5%, kalau netnya 5% apa bisa ROE 20% Om di akhir tahun? Bisa Om, kalau muternya cepat. Kalau nggak ada stok mati ini kita ngomongin. Oh enggak Om, jadi gini, misalkan saya jualan beras ya, beras itu kan paling bersih paling 2% lah mungkin ya. Tapi misal saya modal di awal 1 miliar, 1 juta gitu aja. Terus bulan Januari itu 1 jutanya habis. Nah terus dari untungnya saya putar lagi buat Februari, buat Maret, buat April, muter-muter di akhir itu jadi 1.500.000. Ya. Berarti ROE-nya adalah 50%. Nah, gitu. Ini belum memperhitungkan pajak dong Om berarti? Oh udah clear, udah bersih. Udah bersih ya? Oh ya udah. Bersihnya, karena dan kalau pajak bersih, banyak ROE itu bersihnya berapa sih hitungnya, termasuk gaji saya juga udah ambil Om. Gitu. Jadi gaji saya, terus fasilitas-fasilitas yang diberikan ke saya, terus itu nanti helikopternya, pesawatnya, terus nggak sampai Om. Nggak sampai, saya nggak sampai helikopter, cuman private jet aja kok. Ya. Dalam bentuk miniatur Om. Tapi apa namanya? Nah ini kunci ya teman-teman. Saya ingetin teman-teman. Yeah. Yang teman-teman masih berfokus pada jualan murah, itu nggak akan bisa bertahan. Nggak akan bisa bertahan. Ini ya kan? Kalau kemarin ini yang ngomong profesor yang jualan kerudung paling murah. Di Lazada. Om, saya tuh nggak murah loh. Punya saya itu grossnya itu 70% loh. Netnya di angka 30% ya. Iya. Tapi kan lu kan yang hancurin harga di Last Mall. Oh, Last Mall aja daftar murah di Last Mall kan. Karena ya mungkin kan karena gini Om, brand-brand lain itu kebanyakan mereka maklon kan. Iya. Jadinya operasionalnya tinggi. Kalau saya kan produksi sendiri, ya kan. Apalagi saya kan sukanya beli bahan yang murah-murah. Keenakannya UMKM kayak gitu, brand lokal. Gitu. Cuman tahun 2023 sampai ke atas sana, teman-teman kalau marginnya tipis, mati bener. Teman-teman mau ngasih makan apa ke marketplace? Kan gitu. Nggak ada budget, iklannya nggak ada budget Om. Terus marketplace mau ngapain kalau kamu kayak gitu ngopainin kamu? Saya jualnya murah, masa nggak dikasih traffic? nggak bisa, nggak kayak gitu Om. Nggak dapat, nggak bisa, nggak kayak gitu. Saya kan jualnya paling murah traffic. Masa nggak dikasih traffic? Tapi udah nggak ada budget nih, buat iklan nggak bisa, buat ikut voucher nggak bisa, buat ikut flash sale Shopee nggak bisa, voucher follow toko juga nggak bisa. Nggak ada budgetnya. Saya udah mepet banget harganya nih Om. Saya takut kalau saya naikin harga nggak laku, gimana dong? Ya, gini teman-teman. Aku kadang teman-teman tuh berpikirnya aneh sih ya. Jadi gini, yang namanya kita algoritma adalah sebuah pencarian kan ada personalisasi Om. Kalau itu kita selalu diberikan buyer yang behaviornya atau kebiasaan dia atau personalisasinya itu yang cocok dengan kita. Kalau kita jual tentang harga 20 sampai 25.000, ya nanti dia dikasihkan buyer yang mau segitu. Tapi teman-teman mau sama cheaper customer, ya monggo. Yang Kak, ini cara ordernya gimana? Kak, baru order pagi, ya kan? Kok belum nyampe siangnya kayak gitu. Cheaper customer, ya kan, cheaper customer kayak gitu. Yang bayarnya juga. Ya kan? Ya, sesuai harga Kak, lah ya. Ini cara milih warna gimana? Terus Kak, saya siapa? Kelar lah hidupmu gitu. Dan kayak gitu biasanya nggak bisa loyal. Dan teman-teman nggak usah takut, pasti didapatkan traffic kok. Karena
fokus aja, nggak usah bingung harus murah. Nggak, teman-teman mikirnya gini aja, gimana caranya biar aku bisa menyisihkan uang untuk sedekah kepada Shopee. Udah, coba pikirin. Emang Shopee perlu sedekah, Om? Nanti dia itu akan minta sedekah ke kita. Kan udah tak kasih tahu ya roadmap-nya ya. Tahun 2021 ke belakang itu seller acquisition, ya kan? Mereka bakar uang supaya kita datang. Tahun 2022 ini mungkin sampai tahun 2024 itu adalah seller performance. Jadi performa tokonya, bagaimana sih kita memberikan servis kepada itu. Mungkin 2 tahunan lah, tahun 2022-2023. Setelah itu, wah, money. Ya, mana seller yang prospek untuk profitabilitasnya tinggi, untuk ke pihak Shopee-nya juga. Artinya jalan bareng supaya Shopee-nya nggak merugi terus. Investornya pasti minta duit lama-lama. Kemarin itu saya ngobrol sama orang Alibaba yang udah kerja belasan tahun lah di Alibaba ya. Dan saya kan ajak keliling di kota-kota di Indonesia ya. Habis itu saya tanya, gimana Indonesia? Ya, dia bilang ya, ini saya kayak melihat China 10 tahun yang lalu. Seller-sellernya loh. Saya kan tersinggung juga, gila loh, emang kita primitif amat gitu di sini. Tapi emang kenyataannya gitu, Om. Yang istilahnya ya Om mungkin lebih paham ya. Cuma kita itu ketinggalan sekali. Tapi kita akan ngejarnya itu nggak perlu waktu 10 tahun. Kita ngejar akan jauh lebih cepat. Karena mereka sudah develop kita punya marketplace dan tools-toolsnya itu juga udah ngikutin yang di sana. Jadi kita akan cepat ngejarnya. Nah, habis itu kan saya kan tanya ya, kalau gitu kalau saya kan boleh kembali ke masa lalu ya kan di sana sama di sini. Kira-kira seller mana yang akan bertahan dan seller seperti apa yang akan punah? Apa jawabannya, Om? Jawabannya seller yang bisa nge-branding ya akan survive. Seller yang jual murah akan punah. Ya, betul. Jadi at the end ya, saya melihat ya kayak Om Burhan bilang gitu, teman-teman yang jual murah habis. Tapi yang bisa nge-branding itu yang akan bisa survive gitu, teman-teman. Ya, karena dia punya loyal customer, Om. Iya. Betul, dia membangun pasukan itulah ya nanti pelan-pelan. Makanya saya dari tahun 2000 pertama kali saya masuk ke Lazada itu, saya langsung nge-branding Maula, Om. Saya nggak mau jualan kerudung tanpa merek, kan gitu. Jadi kita branding dulu, kenal dulu, ya kan? Kenal dulu, oh ini Maula hijab. Terus nanti sayangnya menurut saya mental modelnya agak gagal sih kebentuknya, gitu. Agak gagal. Tapi ya gagal banget gitu, masih ada kok loyal. Buktinya kemarin pada saat saya di offboard tuh, Om, yang menyelamatkan saya itu siapa? Loyal customer, Om. Jadi di bisnis analisis saya itu yang muncul itu cuma orang-orang yang ngetiknya Maula hijab store, Burhan ganteng, udah gitu doang yang masuk ke toko saya. Saya agak curiga yang terakhir itu pesan sponsor itu tadi. Kayaknya tuh kata kuncinya. Kata kuncinya cuma Om Burhan doang yang bid tuh di Shopee sama Lazada. Ya emang gitu sih, waktu itu emang kan prosesnya benar-benar kayak riset gitu untuk saya, dan emang loyal customer lah. Taman pas loyal customer itu ya order cuma belasan, Om. Artinya ya kemampuan saya di online cuma segitu, belasan, Om, dari ribuan jadi belasan, kan kayak dinner habis-habisan saya. Dinner habis-habisan. Dan dari biasanya order itu 1.000, 2.000, terus tiba-tiba cuma tinggal 11, 12, 15 gitu. Om itu nggak stres, Om, melihat kayak gitu? Enggak, Om. Biasa aja, Om, santai. Karena saya punya yang lain dan memang itu emang di luar prediksi ya kalau itu ya. Iya. Itu emang di luar ekspektasi. Sebenarnya kalau yang kebiasa order 1.000 tiba-tiba dikasih 11, stres tuh, Om. Stres barangnya, stres orangnya, stres kena mental juga, boro-boro semangatnya balik mau jualan lagi istilahnya. Enggak sih. Kalau saya lebih ke gimana solusinya aja sih, Om.
Kayak kan masih ada Shopee yang jalan, masih ada Tokopedia yang jalan. Kemarin pas lagi di TikTok juga, lagi bagus-bagusnya kan tahun 2021, 2022 perpindahan itu. Ya udah, aman-aman aja dan fokus saya sekarang juga mencari solusi untuk yang tahun kemarin. Barang saya banyak banget Om, banyak banget. Karena kan hitungan kita kan pasti safety stock kita berdasarkan data order yang terdahulu kan. Ketika masih 1.000 per hari, kita hitung-hitung untuk gimana berapa jumlahnya. Nah kemudian stoknya jadi banyak banget, tiba-tiba kan langsung pet, itu kan hilang kan berapa ratus, berapa ribu barang itu yang harus dikalkulasikan. Nah itu yang kita keluarkan sekarang pelan-pelan. Udah sesimpel itu aja. Problem kita cuma apa sih? Karyawan yang kebanyakan, barang yang kebanyakan. Karyawan kebanyakan, tadi udah dibahas di awal, mau gak mau kita keluarin ratusan orang lah, kita stop, ya kan. Kemudian barangnya kebanyakan, kita clear. Kemarin jual, ada beberapa yang saya jual rugi, ada beberapa yang pelan-pelan aja jualnya, macam-macam. Kalau yang udah mau habis trennya, mau gak mau kita bakar jadi gas untuk produk yang lain. Nah itu, dan kenyataannya kemarin kayak misalkan di offline store kan, jadi barang yang harusnya harga 30.000 cuma saya jual 10 ribuan. Orang-orang datang semua Om. Tapi ternyata mereka sambil beli yang lain dan mereka sambil tahu toko saya. Dan nyatanya di bulan saya promosi kayak gitu, omsetnya malah lebih tinggi dan profitnya juga naik gitu. Karena orang-orang beli yang kecil-kecil yang nggak promo itu, tapi dia juga sambil beli yang lain juga. Jadi ya win-win solution aja udah dipakai buat kayak gitu kan. Oke. Iya Ustaz. Thank you banget Om Burhan udah sharing ya. Mudah-mudahan teman-teman dapat manfaatnya, dan teman-teman saya numpang promo juga ya buat teman-teman yang mau ikut kelas yang ada di Medan. Saya minggu depan ke Medan, minggu depannya lagi saya ada di Cilegon. Kenapa Medan sama Cilegon? Soalnya saya belum pernah buat kelas di dua kota itu. Jadi ya sekalian ketemu teman-teman lah ya. Tapi yang produktif, jadi saya buka kelas kalian ya buat kita bisa ngobrol kayak gini. Mudah-mudahan bisa kasih semangat buat teman-teman. Ya karena menurut saya pribadi dari hasil konklusi ini, Shopee, kenapa Shopee ya sekali lagi ya? Menurut saya tadi kan Om Burhan bilang salah satu poin itu iklannya. Dibandingkan Tokopedia, dibanding Lazada, dibandingkan dengan, kita nggak ngomongin TikTok dulu ya. Dari tiga itu, Shopee yang paling bisa digas dan paling bisa, apa ya, menurut saya, dihemat iklannya malah. Lebih banyak yang bisa kita kutik-kutik di Shopee dibandingkan di dua tempat yang lain. Saya jarang kutik Lazada, tapi saya nggak tahu, menurut Om Burhan gimana dari tiga itu Om? Gampang semua sih ya, karena saya pakainya otomatis semua. Jadi cuma saya setting tinggal udah. Ya, nah saya masih pakai manualnya sih Om. Jadi menurut saya kalau ada manualnya, yang di Shopee itu paling bisa efek kalau kita gas. Ya makanya teman-teman yang mau belajar ya, yang masih percaya dengan marketplace, percaya dengan iklan, karena memang kita harus iklan. Yuk ya bareng-bareng kita ketemuan kopdar. Supaya kita bisa bagus ya, minimal survive lah kalau saya bilang. Kalau teman-teman udah jualannya lama, minimal survive di tahun 2023. Betul. Thank you banget buat Om Burhan yang udah nemenin kita ngobrol-ngobrol ya, insight-nya keren-keren banget Om. Ya mudah-mudahan dikasih jodoh, nanti saya bisa ketemu kalau nggak di sini di Jogja, kalau nggak di Jakarta. Amin. Buat teman-teman juga, selamat malam, selamat beristirahat. Saya akan coba save kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya udah. Berarti teman-teman yang nonton beruntung dapat dagingnya karena udah 1,5 jam ya, kadang-kadang error kalau di save ya, tapi mudah-mudahan bisa di save. Lama banget ya, teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat, pokoknya tetap semangat ya teman-teman. Tetap semangat, kita bukannya bikin teman-teman down atau gimana, tapi kita cuma kasih tahu apa ya prediksi kita dan terutama dari Om Burhan di hari ini ya. Intinya tetap semangat, masih ada jalan, tapi memang kondisinya seperti ini sekarang ini. Oke, gitu aja teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat, dan salam sukses buat semuanya. Bye bye. Ya.